Smartphone 2 jutaan dari Xiaomi makin menarik aja nih, dengan Redmi 13 yang resmi launching hari ini. Smartphone ini tuh ada dua tipe, 818GB yang harganya 1,9 juta, dan 8256GB yang harganya 2,19 juta. Menurut gua harga yang menarik dan seksi emang di market Indonesia. Banyak sih kompetitornya, tapi menurut gua Redmi 13 salah satu yang bisa kalian pilih. Kenapa? Nih jawabannya, tonton terus. Kenapa coba? Gue bilang Redmi 13 menarik. Dari desainnya aja. Desain smartphone itu menurut gue beda dibandingin sama smartphone harga yang sama. Nggak semua sih sebenarnya. Karena jarang banget smartphone yang harganya 2 juta itu punya body yang back covernya terbuat dari kaca. Kebanyakan kan polikarbonat, plastik, dengan warna yang menurut gue urakan alias alay. Nah, Redmi 13 punya 3 varian warna. Midnight Black, Sandy Gold, dan Ocean Blue. Nah, salah satu warna Ocean Blue yang gue pakai sekarang, ini beneran mengadopsi desain yang sesuai namanya, Ocean Blue. Jadi kalau kena paparan cahaya yang pas, atau sinar matahari, ataupun itu lampu, ya kayak ada efek gelombang air lautnya. Dan warna birunya menurut gue kelihatan lebih berkelas aja. Karena ngelapisin bodi kaca yang, seperti yang gue bilang tadi, jarang banget diterapin di smartphone harga 2 juta. Memang secara sasis masih pakai plastik, karena sesuatu yang kayaknya nggak mungkin juga ya HP harga segini pakai sasis aluminium ataupun metal. Tapi yang menarik, harga segini juga udah ngantongin IP rating IP53. Yang berarti Redmi 13 udah tahan terhadap percikan air dan juga terpaan debu. Jadi ya seenggaknya kalau kena air hujan atau ketumpahan air, smartphone ini masih bisa selamat, nggak sampai matot sama sekali. Terus, Redmi 13 di bagian layarnya menurut gua udah luas, resolusinya juga udah maksimal, karena biasanya nih, layar yang luas, resolusinya biasanya rendah. Kalaupun resolusinya tinggi, Full HD Plus misalnya, ya layarnya biasa aja, dan Redmi 13 menawarkan semuanya. Layar smartphone ini 6,79 inci, jadi panjang bentukannya, dan resolusinya Full HD Plus. Biasanya nih, di rentang harga segini biasanya HD Plus tuh udah hal yang umum, fitur yang umum. Ditambah lagi dengan refresh rate, dukungan refresh rate sampai 90 Hz, meskipun gue yakin 90 Hz-nya nggak jauh berbeda dengan 60 Hz-nya. Gue juga udah nyobain beberapa kali, scrollingnya masih emang agak tersendat, nggak sesmooth 90 Hz yang biasa gue pakai. 90 Hz-nya itu bisa idle di home screen, di layar utama, di app driver, dan aplikasi-aplikasi yang ngedukung refresh rate tinggi aja. Kalau game yang nggak ngedukung atau aplikasinya nggak bisa refresh rate yang tinggi, ya otomatis diturunin, dipaksa ke 60 Hz. Nggak cuma itu aja, fitur layar dari smartphone ini juga udah lumayan oke sih. Selain ada dark mode, juga ada fitur blue light filter yang udah disertifikasi sama TOV Rainland. Jadi, kalau misalnya kalian pakai smartphone ini malam-malam atau kondisi gelap, ya biar nggak bikin sakit ke mata, kalian bisa nyalain fitur night light. Jadi warnanya nggak terlalu terang, agak lebih redup dan lebih nyaman buat dipakai lagi. Intensitas cahaya layar sendiri mencapai 550 nit untuk high brightness mode, jadi udah standar banget sebenarnya di smartphone harga segini. Soal dapur pacunya, Redmi 12 sebelumnya itu pakai MediaTek Helio G88. Sekarang juga masih pakai MediaTek, tapi suksesor atau generasi terbaru dari Helio G series, tepatnya adalah G91. Dan G91 di smartphone ini tuh udah di-tweak, udah di-custom lagi sama Xiaomi jadi G91 Ultra. Itu yang menarik, karena kalau dilihat dari spek sheet-nya, sebenarnya secara hardware nggak ada yang berubah. Jadi gue yakin ini mirip-mirip kayak Dimensity Ultra di Xiaomi 13T atau 12T. Jadi customize yang dibikin Xiaomi dan juga MediaTek mungkin aja, ini sebenarnya gue masih belum tahu kerjasamanya bentuknya kayak gimana customize-nya, cuman gue masih menebak-nebak ya. Mungkin mirip kayak Xiaomi 13T. Ya bisa aja G91 Ultra di smartphone ini tuh dikasih customize pada bagian
pencitraan kameranya. Jadi secara pemrosesan kameranya ini harusnya lebih baik daripada smartphone yang pakai G91 standar. Terlebih smartphone ini juga pakai sensor kamera yang lebih oke. Sensor kamera di smartphone ini sebenarnya memang berkurang dibandingin sama sebelumnya yang punya 3 kamera di belakang. Sekarang cuman ada 2 kamera aja. 108 megapiksel tapi sensor utamanya, jadi lebih oke daripada sebelumnya yang pakai kamera utama 50 megapiksel. Ditambah lagi kamera sekunder sensornya standar, gimmick 2 megapiksel. Dan ada LED flash buat bantuin kalian motret gambar di kondisi low light ataupun malam hari. Nah, di bagian depannya ada kamera selfie 13 megapiksel, jadi udah lumayan banget sebenarnya. Fix focus juga, ya nggak bisa diharapin lebih banyak lah ya untuk smartphone harga segini. Tapi seenggaknya kalian bisa selfie dengan hasil yang mungkin natural, iya, tapi detail-detail banget nggak terlalu. Jadi fitur utama yang disuguhin oleh Redmi 13 adalah kamera utamanya 108 megapiksel. Oh iya, smartphone ini untuk dayanya ditopang oleh baterai berkapasitas 5030 mAh yang didukung sama fast charging 33 watt. Adapternya dan juga kabel USB udah ada di dalam paket pembelian. Nggak usah beli lagi lah, nggak kayak beli smartphone batangan. Di Redmi 13, kalian nggak usah lagi nungguin update ke HyperOS. Jadi, smartphone itu udah berjalan di HyperOS, basisnya Android 14. Tampilannya sebenarnya lebih enak sih dibanding sama MIUI 14 di Redmi 12. Dan lumayan ngaruh juga ke performance karena menurut gua pertama, dia lebih smooth secara scrollingnya di app driver, terus beralih antara aplikasi satu ke aplikasi lainnya juga lebih enak. Terus fitur-fiturnya tuh lebih jelas gitu ya, ditempatinnya ada di mana. Kalau sebelumnya kan kadang gue suka agak bingung ya, akhirnya pakai kolom search ya di MIUI itu. Nah, sekarang di HyperOS lebih enak aja buat ngatur shortcutnya di bagian atas, terus juga mengakses banyak fitur di HyperOS juga lebih enak. Dan ikonnya tuh lebih enak dipandang aja dibandingin sama MIUI 14. Soal iklan, jadi ada beberapa kekurangan sebenarnya, tapi menurut gue ini kekurangan yang mungkin sulit untuk dihilangkan pada Redmi series, karena kan ini smartphone kelas murah. Xiaomi mau nyari untung dari mana lagi gitu kan ya, ibaratnya. Jadi makanya di HyperOS ini penyakit di MIUI 14 masih ada bloatware. Bloatware-nya, gamenya nggak jelas semua yang ada di Redmi 13. Kalian harus nginstal satu persatu. Karena game yang ada di sini pun gue nggak pernah mainin sebenarnya. Kayak game-game yang mungkin downloadernya kecil-kecil jadi masukin ke sini. Ada juga beberapa apps e-commerce kayak gitu dimasukin ke sini. Dan juga iklannya muncul ketika gue buka aplikasi bawaan dari Xiaomi. Kalau buka File Manager atau Security misalnya, itu bakal muncul iklan pop-up di Redmi 13. Jadi penyakit di MIUI tetap ada di smartphone ini. Fitur lainnya ada NFC, terus juga side fingerprint, dan yang terpenting untuk harga segini masih ada jack audio dan juga ear blaster buat kontrol perangkat elektronik, TV, AC, kipas angin yang ada infrared yang disetel pakai remote bisa lewat aplikasi yang namanya Mi Remote. Jadi bisa ngatur perangkat elektronik kalau remote-nya hilang pakai HP ini bisa. Dan satu lagi fiturnya, smartphone ini juga udah ngedukung dual SIM, tapi SIM-nya hybrid, jadi SIM 1 plus SIM 2 atau SIM 1 plus microSD dengan maksimal 1 TB. So gitu aja sih first impression hands-on dari Redmi 13 yang resmi launching hari ini. Kalau menurut kalian menarik, menurut gue sih menarik ya sebenarnya untuk harga 1,9. Ambil aja yang 128GB, nggak usah yang 2,1 karena toh memorinya bisa ditambah dengan microSD, jadi kalian bisa pakai microSD tambahan yang mungkin udah kalian punya di smartphone yang sebelumnya. Dan smartphone ini juga udah berjalan di OS yang lebih baru dan dapat update Android sampai 2 kali dan security patch 3 tahun ke depan. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, dan subscribe channel Zontek. Bye!